Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aksania Wijaga Harahap. Saya dari jurusan PMIA. Di sini saya ingin memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada pelajaran hadis. Hadis secara etimologi berasal dari kata hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah dan keadilan kejadian aktual. Hadis dapat didefinisikan dengan segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sunnah secara etimologi yaitu jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan secara terminologi yaitu segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bentuk perkataan, perbuatan, takdir, bentuk visi moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut ulama ushul, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik perbuatan, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir yang pantas menjadi dalil hukum. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita maupun istilah. Dibagi menjadi tiga, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar berbeda dengan hadis, khobar lebih umum dari hadis. Sedangkan menurut tinjauan istilah, bagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Atsar secara etimologi berarti bagiat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminologi ada dua pendapat, yaitu asar adalah sinonim dari hadis. Dua, asar adalah berbeda dengan hadis. Menurut jumhur ulama, cenderung menggunakan istilah khabar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara global, Sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubaham, merinci yang muzmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. C. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. 1. Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, yaitu salah satunya Bismillahirrahmanirrahim, wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wahadharu, yang artinya dan taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasulnya, berarti dan berhati-hatilah. Quran Surah Al-Maidah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang kerjaan sunnah atau hadis, yaitu salah satunya ala inni utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, yang mana artinya ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang memisalnya bersamaan. Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'adi Karibah. Yang ketiga yaitu isma, mengambil kesempatan untuk mengamalkan sunnah. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Yaitu ketiga, pandangan Al-Ahrai. Mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah dan hadis. Imam masih berargumentasi dengan serta membangun hukum-hukum berlandaskan sunnah. 5. Pandangan para fuqaha. Semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bangunan dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Baiklah, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.